Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Educators DBS Foundation Coding Camp 2024, gimana nih kabarnya? Wah, sekarang nih memasuki bulan Ramadan ya. Gimana puasanya Bapak Ibu? Semoga lancar ya bagi yang menjalankan. Selamat berpuasa. Semoga menjadi di bulan Ramadan ini menjadi apa ya, amal ibadah buat kitanya semakin meningkat dan terus bertambah gitu ya Bapak Ibu. Oke, nah karena ini adalah sesi pertama untuk Learning Path Machine Learning, jadi Bapak Ibu di sini aku bantu mengarahkan terlebih dahulu dan sekaligus pembukaan dan juga penjelasan bagaimana sih sesi study group ini gitu ya. Karena mungkin ketika ada proses sesi study group front end, beberapa dari Bapak Ibu ini ada yang join ke front end gitu. Jadi menanyakan ini sesi learning path machine learningnya kapan? Nah, untuk sesi front end itu ada di hari Selasa, sementara untuk sesi machine learning ini ada di hari Kamis ya Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu jadwalnya itu setiap hari Kamis gitu. Oke, nah Bapak Ibu nih kalau misalnya memang ada yang memungkinkan untuk on cam boleh banget ya on cam, kita bakal dengan senang hati nih bisa melihat wajah-wajah Bapak Ibu yang penuh semangat untuk terus mencari ilmu nih gitu dan bisa menggunakan apa virtual background yang telah kami sediakan gitu. Nah, Bapak Ibu, sesi study group ini adalah sesi yang sebenarnya bisa tergolong cukup santai gitu ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa bertanya kepada fasilitator secara langsung. Mungkin ada yang sering nanya nih di chat kadang kayak misalnya, aduh pengen cepet kejawab, aduh pengen ada penjelasan secara langsung visualnya gimana. Kesempatan ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk bertanya sebanyak-banyaknya kepada fasilitator selama waktunya cukup gitu ya Bapak Ibu. Karena mungkin sekarang kita masuki bulan Ramadan, takutnya Bapak Ibu agak mepet nih untuk persiapan buka puasa, terutama ibu-ibu ya menyiapkan di rumah gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan kesempatan ini untuk bertanya kepada fasilitator kita. Untuk detailnya udah kita invite ya melalui email. Nanti Bapak Ibu bisa lihat gitu. Nah, kalau dari aku sih sebenarnya itu saja ya untuk pembukaannya. Oh iya, mohon maaf lupa banget perkenalkan Bapak Ibu. Nama aku Tresa ya di sini sebagai tim decoding dan juga DBS yang mana di sini akan membantu mendampingi Bapak Ibu selama sesi 10 sesi ke depan gitu. Oke, kalau dari aku segitu sih ya karena mungkin dari Mas Adil nih banyak banget nih pasti yang mau disampaikan ya ilmu-ilmu dan jawaban-jawaban dagingnya nih dari Mas Adil gitu Bapak Ibu. Jadi untuk sesi hari ini akan ditemani oleh Mas Adil yang sudah tentunya hadir bersama kita di sini. Oke, kalau begitu aku mau sapa dulu Mas Adil. Halo Mas Adil, gimana kabarnya? Halo Mbak Teresa, Alhamdulillah sehat ya. Oke, Alhamdulillah sehat ya. Semoga selalu semangat nih bertemu Bapak Ibunya. Semangat. Oke, Mas Adil, Iya, gimana untuk hari ini? Apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu ini? Insya Allah siap. Ya, Oke, insya Allah siap. Insya Oke, Allah. kalau begitu kepada Ya, Mas Adi waktu dan tempat saya persilahkan. Semangat, Mas. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Terima kasih Mbak Teresa atas pembukaannya. Jadi saya sudah siap untuk bercerita dan berdiskusi dengan Bapak Ibu. Jadi sebelumnya selamat sore semuanya ya. Saya doakan Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Dan juga seperti yang disampaikan tadi, bagi yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, semoga puasa kita berjalan dengan lancar dan tetap dalam kondisi prima ya hingga berbuka nanti. Oke, by the way saya senang sekali bisa hadir pada sharing session machine learning yang pertama ini. Kemudian saya juga berterima kasih pada Bapak Ibu semua yang juga sudah meluangkan waktu dan menyempatkan dirinya untuk hadir ya, menyempatkan diri di bulan puasa ini. Nah, bagi yang belum berkesempatan untuk hadir kali ini atau yang tidak bisa mengikuti secara penuh sesi ini, maka bisa mengikuti sharing session selanjutnya. Jadi akan ada beberapa sharing session lagi dengan fasilitator yang berbeda. Jadi saya punya kesempatan 2 kali untuk bertemu dengan Bapak Ibu selama program DBS ini berlangsung, dan ini adalah kali yang pertama. Nah, kita akan berjumpa beberapa minggu ke depannya. Nah, walaupun begitu,
Untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan yang nantinya tidak bisa saya jawab, maksudnya tidak cukup waktu atau ada halangan yang lain, akan tetap dijawab oleh para fasil yang bertugas di grup WhatsApp ya. Nah, saya juga ada di situ. Oke, sebelumnya juga saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adi Latif Habibi. Saya salah seorang reviewer di Decoding. Jadi sebelum ini saya juga adalah seorang fasilitator pada kelas belajar machine learning di beasiswa-beasiswa sebelumnya. Misalnya seperti ID Camp yang 2023 itu saya adalah fasil pada kelas pengembangan machine learning. Kemudian juga pada program Baparekraf Digital Talent yang 2023 kemarin, itu saya juga jadi fasil di kelas mahir atau terapan. Nah, bagi Bapak Ibu yang penasaran seperti apa kelasnya, sabar ya. Nanti Bapak Ibu juga akan sampai di situ jika terpilih eh, untuk lanjut ke kelas berikutnya. Jadi usahakan Bapak-Bapak Ibu semuanya ini lulus pada kelas yang awal ini dan mendapatkan beasiswa pada kesempatan berikutnya. Nah, untuk tips dan trik gimana dapatkan beasiswa itu nanti sebelum sharing session ini berakhir akan saya ulik sedikit ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin berkenalan lebih jauh, saya punya akun LinkedIn di mana kita bisa berbagi informasi dan bersilaturahmi. Sebentar, saya mau itu dulu, mau sharing share screen ya. Ya, nah ini adalah profil LinkedIn saya bagi Bapak Ibu yang eh, ingin untuk berkomunikasi lebih jauh di luar dari sharing session ini dan di luar WhatsApp group bisa menginvite saya di LinkedIn Adi Latif Habibi ya. Ini adalah itu saya untuk profil saya sangat mudah menemukannya. Lah, jadi sebelum kita mulai, saya juga ingin mengetahui sedikit banyaknya profil Bapak Ibu tentang machine learning. Jadi saya punya 3 pertanyaan di sini. Yang pertanyaan pertama itu adalah apakah Bapak Ibu pernah menggunakan platform decoding sebelumnya untuk belajar? Mungkin di beasiswa sebelumnya atau subscription dan lain-lain. Apakah ada yang sudah eh, belajar? Oh iya, Adi Rizaldi pernah, pernah, belum, sama satu C satu first time. Nah, oh jadi banyak yang pernah ya, tapi ada juga yang belum nih, belum. Ya jadi Bapak Ibu untuk belajar di decoding ini sebenarnya kita eh, sangat beruntung ya mendapatkan beasiswa karena dari waktu ke waktu decoding ini memiliki banyak beasiswa. Jadi bagi Bapak Ibu yang yang sangat ingin belajar tentang programan, tentang coding itu bisa intip-intip terus website decoding. Itu kemarin ada program bangkit juga dan lain-lain ya. Nah, kemudian pertanyaan saya yang kedua yaitu em, apakah pernah belajar machine learning sebelumnya, Bapak Ibu? Iya, belum pernah, belum pernah juga, belum hanya sebatas dari bacaan website. Oke, 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 oke. Nah, pertanyaan yang ketiga, ini agak lebih spesifik ya. Nah, bagi baru yang pertama kali belajar, apa gambaran machine learning itu bagi Bapak Ibu sebelumnya? Karena belum pernah ya, karena belum pernah belajar. Karena belum pernah belajar, kenapa tertarik gitu? Jadi apa bayangan Bapak Ibu yang diharapkan dari belajar ini? Oke, basic sudah cuan Kak. Mesin yang belajar, oke, Kak. Jadi SPK tapi lebih canggih. Oke, mesin yang belajar, otomatisasi pekerjaan, alat untuk memprediksi masa depan.
Mas Jan Sutris Apritan Purba, membantu dalam bidang saya, train machine learning like new baby. Betul, betul, betul. Oke, saya akan menjelaskan sedikit ya bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali untuk mengenal machine learning. Kan sebelumnya sudah pernah juga tuh dibelajar di modul ya tentang machine learning. Jadi ada 3 kelas yang Bapak Ibu masuki, ada visualisasi data, belajar Python dan juga machine learning. Nah, saya kasih bocoran untuk yang kelas yang ketiga yang machine learning pemula itu, Bapak Ibu nanti akan dihadapkan dengan sebuah tugas yang sangat menarik. Menariknya begini, Bapak Ibu akan menjadi seorang ilmuwan awal untuk memprediksi sebuah gambar gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan dipercepat jika belum sampai ke kelas itu, dipercepat untuk bisa sampai di situ. Nah, disitulah intinya nanti eh, ilmu machine learning-nya akan didapat. Untuk yang kelas awal dan kelas yang kedua itu tentang visualisasi data dan Python. Jadi Python itu adalah program bahasa pemrograman yang digunakan untuk machine learning. Kenapa kita gunakan Python? Itu karena itu bahasa yang lebih mudah dimengerti dan itu banyak yang digunakan untuk proyek-proyekan besar, untuk perusahaan-perusahaan yang sudah yang sudah hebat itu dia banyak menggunakan Python untuk mengerjakan machine learning-nya. Oke, sekarang saya akan jelaskan machine learning secara garis besarnya aja ya. Jadi machine learning itu adalah cabang dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang berkaitan dengan kemampuan sistem komputer untuk belajar dari data. Nah, garis bawah ya Bapak Ibu ya, ini dari data tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Nah, inilah yang disebutkan oleh salah satu teman kita nanti, yaitu siapa tadi ya, Mas Fahrul Arfandi Muhammad Nur. Nah, benar, otomasi pekerjaan. Mas Didin juga mesin yang belajar. Jadi hampir yang di definisi yang Bapak Ibu berikan ini itu hampir semuanya benar. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah ini kita tidak perlu melakukan pemrograman secara eksplisit. Eksplisitnya maksudnya kita tentukan jika begini maka begini, tidak perlu lagi. Jika begini maka begini, tidak. Kita tidak melakukan itu lagi. Jadi kita suruh mesinnya untuk belajar dan dia akan bisa mengambil keputusan sendiri dari hasil belajarnya itu. Nah, mungkin terdengar familiar ya, seperti menjelaskan tentang cara kerja manusia. Ya, manusia belajar dengan cara itu. Jika kita sadar, maka kita tahu betul machine learning ini sebenarnya adalah tiruan dari manusia. Jadi pada kesempatan yang lain saya bertanya pada teman-teman yang lain yang belum pernah belajar machine learning, apa itu machine learning? Robot katanya gitu kan. Robot. Ya nggak salah sih, karena ada robot yang diberikan kecerdasan buatan dan itu sudah banyak sekarang. Nah, jadi pada gambar ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada 3. Di artificial intelligence itu adalah cakupan skop besarnya. Kemudian ada machine learning, kemudian ada deep learning. Ya, deep learning ini adalah jenis yang sangat kompleks. Kalau saya artikan di sini, dia bisa memperbaharui dirinya sendiri, dia bisa memperbaiki pengetahuannya, ya. Dan aplikasi yang sudah berjalan, yang bisa kita lihat itu seperti Google Image itu di Google ya, kemudian Google Speech atau di YouTube itu juga kita kita malas ngetik, kita bikin suara gitu kan. Coba cari gambar kuda Nil gitu. Dia cari gambar kuda Nil. Dia ubah kata-kata kita itu, dia rekam, terus diubah ke teks, kemudian dia cari gambar-gambar yang atau video yang sesuai dengan yang kita sebutkan. Nah, itulah kecerdasannya. Bayangkan Bapak Ibu, betapa banyak kemalasan kita yang sudah di cover oleh program-program seperti ini. Ya, jadi kemudahan-kemudahan sebenarnya ya, bukan kemalasan. Jadi eh, inilah yang deep learning itu. Dan machine learning itu masih lebih umum daripada deep learning. Nah, jadi nanti di kelas ini Bapak Ibu juga akan belajar tentang deep learning, ya. Akan belajar tentang deep learning juga. Jadi bagaimana dia belajar? Seperti yang kita sebutkan tadi, dia itu belajar dari pengalaman, dari data, seperti manusia. Di sini orangnya berkata, I can learn everything automatically from experience. Jadi orang ini belajar dari pengalaman. Bisakah kamu belajar katanya kan? Jadi yes, I can also learn from past data with the help of machine learning. Jadi dia mengumpulkan data. Jadi sebenarnya experience atau pengalaman yang kita dapatkan itu Bapak Ibu itu sebenarnya adalah data ya. Pada dasarnya itu adalah data.
Kita belajar tentang kegagalan di masa lalu, itu data itu. Dan kita tidak akan gunakan di masa depan, itu data. Dan machine learning ini dia belajar dari data-data yang sudah ada, tapi dengan cara yang sangat cepat, ya. Nah, ini dia. Perumpamannya seperti kita ingin mengajarkan seorang anak bayi yang belum tahu apa-apa. Jadi dia misalnya ingin melihat gambar. Kita berikan gambar. Ini gambar kuda, ini gambar gajah, ini gambar kucing, gitu kan. Awalnya dia tidak paham itu apa itu gambar kucing, gambar gajah, gambar dia nggak ngerti gitu. Karena dia belum tahu, belum pernah melihat sebelumnya. Tapi karena kita beritahu terus-menerus, kita perlihatkan, ini loh, ini gambar kucing gitu kan. Ini gambar gajah, terus kita kasih tahu ini gajah gitu. Lama-lama anak kecil itu dia akan paham, oh ini gajah katanya. Sampai dia bisa berhasil menyebutkan kata-kata gajah. Nah, artinya dia sudah paham. Begitu juga dengan gambar yang lain, misalnya kucing, kuda, dan lain-lain. Anggaplah tiga buah gambar dia sudah sering kita kasih dan dia sudah hafal. Gambar kucing, gambar kuda, gambar gajah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji pada anak tersebut. Kita ambil gambar gajah yang lain dalam bentuk yang lain, kita lihatkan kepada dia. Ini gambar apa gitu kan? Ini gambar gajah. Nah, betul gitu. Betul itu adalah gambar gajah. Nah, seperti itulah machine learning itu belajar, Bapak Ibu. Dan kita akan melakukan itu pada kelas-kelas machine learning di coding ini. Nah, itulah yang sangat menarik. Bapak Ibu bisa membuat sebuah program yang bisa berjalan sendiri gitu, yang bisa belajar sendiri. Keren sih sebenarnya. Oke. Ini ada pertanyaan langsung dari Mas Anten Perdana. ChatGPT masuk machine learning atau deep learning? Oke, sudah pasti masuk ke dalam deep learning ya, Mas ya, karena ini membutuhkan data train yang sangat banyak. Itu kalau kita lihat itu kan ada ChatGPT 3, ada ChatGPT 4 malah, itu yang berbayar ya. Jangan kan ChatGPT yang 4 itu. Yang ChatGPT 3 itu aja udah sangat luar biasa. Bisa membantu kita untuk melakukan hal-hal yang misalnya kita ingin bikin cerita, dia sudah bisa bikin cerita. Malah ada yang menarik dari ChatGPT ini, ada orang yang menghasilkan uang, seperti kata Mas apa tadi yang katanya ingin dapat cuan, sudah bisa dapat cuan dari ChatGPT. Dia bikin komik berdasarkan kata kunci tertentu, bikin novel berdasarkan kata kunci tertentu, dia jual karyanya itu. Nah, akhirnya dia bisa menghasilkan uang dari situ. Nah, saya lanjut dulu ya, Bapak Ibu ya. Em, saya lanjut dulu ya. Ini adalah supervised dan unsupervised. Ini ada di modul ya, bisa dipelajari kembali. Tapi saya secara garis besar akan memberikan perbedaannya. Jadi, classification dan clustering ini adalah dua bentuk dari machine learning yang banyak digunakan. Sebenarnya ada satu lagi yaitu reinforcement learning. Yang reinforcement learning ini lebih canggih, lebih canggih. Dia lebih belajar sendiri. Tapi untuk awal-awal, untuk kita sebagai pemula, yang baru-baru belajar sedikit tentang machine learning, yang baru menggeluti, yang baru mau mengetahui tentang machine learning, ini harus kita ketahui terlebih dahulu. Kita klasifikasi dan clustering. Jadi klasifikasi yang supervised dan unsupervised maksud saya, maaf. Jadi yang supervised learning ini seperti anak kecil tadi, Bapak Ibu. Jadi kita berikan gambar dan kita kasih label. Ya, ini misalnya X, bulat, dan gambar bintang ini adalah label yang sudah kita berikan. Jadi kita kasih gambarnya ke anak tadi, ini gajah gitu. Ada gajahnya, ada tulisan gajah, ada kata-kata gajah gitu yang kita berikan kepada anak itu. Jadi nanti dia dengan gambar yang ada, dengan label yang ada, dia akan paham, oh ini gajah, oh ini kucing gitu kan. Nah untuk clustering, yang untuk unsupervised, kita tidak memberitahukan apa-apa kepada dia. Kita cuma berikan gajah. Ilustrasi yang bisa saya berikan yang mungkin mudah dipahami adalah jika kita berikan kepada robot itu atau kepada anak kecil itu sebuah keranjang yang berisi 1.000 buah bola atau 100 buah bola, 100 buah bola, itu terdiri dari tujuh warna gitu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu gitu kan warna pelangi. Nah, dia akan mensortir sendiri sesuai dengan warna-warna yang ada atau berdasarkan pemikiran dia sendiri. Sortirnya bisa berdasarkan warna atau berdasarkan kedekatan atau kedekatan posisi atau misalnya berdasarkan apapun yang dia pikirkan seperti itu gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan karena memang seperti itulah cara kerjanya. Jadi kita tidak bisa mengatur dari awal. Oh, ini harus masuk ke sini, ini harus masuk ke sini. Tidak. Ini adalah yang supervised learning. Jadi model itu
model itu belajar sendiri dan dia yang menentukan sendiri kriteria atau kategori-kategori yang terdapat pada data itu sendiri. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi supervised dan unsupervised learning. Kemudian lebih jauh kita akan melihat bagaimana training data, ya, training data pada machine learning. Training data ini adalah awal dari proses machine learning. Ini sebenarnya yang saya sampaikan ini akan menjawab juga sebagian besar dari pertanyaan Bapak Ibu nanti. Jadi akan saya kasih clue dari awal sekarang. Jadi ini training data, kemudian kita masuk ke machine learning algoritmanya, kemudian kita membuat model, model kita sendiri. Ini adalah model yang kita gunakan, ini adalah hasil dari modelnya, dan ini adalah outputnya. Nah, dari model yang sudah ada ini, kita akan lakukan prediksi dengan data yang baru ini, ya. Data yang baru ini adalah untuk menguji model yang sudah kita buat tadi. Inilah outputnya. Seperti itu. Ini sederhana, sederhana sekali Bapak Ibu. Yang machine learning ini sangat sederhana dan eh, prosesnya itu aja. Jadi kalau Bapak Ibu sudah paham bagaimana proses perjalanan untuk machine learning ini dari awal sampai output aja dulu ya, karena sebenarnya masih ada lagi. Ini sudah cukup untuk yang pertama. Nah, saya kasih contoh. Ini yang lebih kompleksnya. Kalau kita lihat secara detail tentang bagaimana machine learning itu bekerja, nah seperti ini. Misalnya kita punya sebuah gambar, kemudian kita ingin melakukan prediksi gambar. Di sini ada gambar apa? Ada gambar mobil, terus di sini ada kategorinya mobil, truk atau van gitu kan. Ini dia yang menentukan sendiri Bapak Ibu. Jadi yang kita gunakan itu adalah convolutional neural network. Convolutional neural network. Jadi ini adalah jaringan saraf tiruan. Jadi benar-benar seperti manusia Bapak Ibu. Jadi kita itu sedang direplika eh, oleh orang lain gitu, cara berpikir kita dan lain-lain. Dan ini dipelajari oleh ilmuwan dan inilah hasilnya. Jadi komputer itu dengan berbagai perhitungan dia bisa melakukan ekstraksi gambar, ekstraksi fitur namanya ya, ekstraksi fitur. Jadi dia memahami pola-pola yang terdapat pada gambar tersebut, kemudian dia kumpulkan dan dia hitung, kemudian dia melakukan prediksi dari gambar-gambar tersebut. Nah, ini adalah klasifikasi. Bapak Ibu juga akan belajar di kelas ini nanti tentang klasifikasi. Oke. Nah, itu sedikit tentang machine learning yang bisa saya jelaskan kepada Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya jika terlalu cepat silakan di apa ya, silakan di beritahukan di chat ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin beritahu Pak Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan di sini, saya akan bahas dulu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari pertanyaan prasesi sebelumnya. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Bainil Huda. Saya dari Bapak Bainil Huda. Pertanyaan dari Bapak Bainil Huda adalah ini. Bagaimana eh, menggunakan machine learning untuk mengolah data? Nah, jadi sudah saya ulas sedikit di awal tadi bagaimana menggunakan machine learning untuk mengolah data. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, untuk kita melakukan pengolahan data pada machine learning, itu kita harus bersihkan dulu datanya. Karena pada keadaan yang realnya di lapangan, itu data-data yang kita gunakan untuk machine learning itu sangat rendah kualitasnya. Kenapa bisa kita kan kualitasnya itu rendah? Karena misalnya gambar-gambar yang kita gunakan misalnya untuk apa? Untuk memprediksi atau mengklasifikasikan gambar. Kita mengklasifikasikan atau memprediksi gambar dari kucing misalnya. Itu kalau bisa data yang kita gunakan untuk kucing itu adalah gambar-gambar yang bersih, yang gambar kucingnya jelas, yang tidak blur, yang kalau bisa garis tepi gambarnya itu bagus itu. Maksudnya kalau ada kucing, ada bunga di sebelahnya, itu gambar kucingnya lebih jelas daripada gambar bunga. Ya, gitu ya. Itu kalau untuk kriteria gambar. Nah, bagaimana kalau seandainya kita bergelut dengan prediksi harga misalnya atau prediksi eh, saham misalnya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang berniat untuk membuat chatbot untuk saham ya.
Nah, itu data-data itu sangat penting. Jadi data-data itu harus dibersihkan dulu Bapak Ibu. Begitulah cara kita untuk menggunakan machine learning untuk menyiapkan data untuk machine learning itu. Jadi misalnya eh, saya akan kasih contoh pada Bapak Ibu ya. Halo, oh ya, saya akan berikan contoh pada Bapak Ibu terlebih dahulu. Ini akan saya share screen, share ini ya, sebentar ya. Ini. Nah, ini saya sudah siapkan khusus untuk sharing session ini. Ini ada eh, prediksi harga, prediksi harga saham, bukan prediksi harga asuransi, ya Bapak Ibu ya. Ini, jadi saya sudah melakukan sebuah proyek kecil-kecilan ini tentang harga asuransi. Ini adalah contoh bagaimana kita mengolah data tadi. Ya, jadi sebelum kita membuat sebuah model machine learning, kita harus menyiapkan data-datanya dulu Bapak Ibu. Kita bersihkan, kalau di sini ada kita bersihkan misalnya ada data-data yang tidak sesuai, ada nilai-nilai yang kosong gitu ya. Kemudian juga nanti misalnya ada nilai-nilai yang tidak benar, misalnya apa? Dia umurnya 120 tahun, misalnya di sini. Ini kan ada kolom-kolom umur, jenis kelamin, BMI-nya berapa, beranaknya berapa, perokok atau tidak. Ini kan ada ya, ini kan ada data-datanya ini. Ini sebagai contoh aja buat Bapak Ibu. Nanti akan kita jika ada waktu yang lebih banyak kita akan jika sempat nanti akan kita bahas sedikit tentang ini. Tapi ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ben Huda yang bagaimana pengolahan data tadi. Jadi misalnya di sini kita lihat ada umur, ada jenis kelamin, ya, ada jenis kelamin. Pada umur itu misalnya ada yang maksimalnya itu umur 120 tahun di sini atau 300. Ini bisa jadi kesalahan data Bapak Ibu. Jadi yang data-data seperti ini harus kita kita lakukan proses terlebih dahulu. Lalu kita putuskan apakah data ini akan diapakan, apakah akan dihapus atau apakah akan diganti gitu. Terus juga dipertimbangkan apakah data ini jika dihapus akan mempengaruhi data yang lain. Jadi banyak pertimbangan Bapak Ibu ya. Tapi secara umum saya akan memberikan eh, 5 step dalam project machine learning. Yang pertama itu adalah project domain ya. Project domain yang ke project domain yang kedua itu business understanding. Yang ketiga itu adalah data understanding. Yang keempat itu adalah data preparation. Yang kelima itu adalah sebentar, terlalu itu. Ini adalah modeling. Yang terakhir itu adalah evaluation ya, evaluation. Jadi inilah yang kita gunakan dalam sebuah project machine learning. Nah, bagian mengolah data tadi itu adalah di sini, pada bagian keempat. Itu yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu ya. Jadi jika pertanyaan Bapak Ibu Bapak Bernuda ini adalah bagaimana untuk mengolah data yang sudah eh, ada, modelnya sudah ada dan bagaimana kita melakukan pengolahan data pada data yang baru maksudnya. Nah, kita harus sampai dulu pada tahap modeling. Kita tentukan dulu project domainnya. Segagas besar, project domain ini adalah eh, apa tujuan kita melakukan project? Apa latar belakang permasalahannya akan diangkat? Misalnya kita melakukan prediksi harga. Kenapa kita perlu melakukan prediksi harga? Apakah harga yang sekarang itu tidak bisa kita tentukan? Apakah kita tidak tahu berapa pasaran harga gitu ya? Kita bisa gunakan machine learning. Kemudian juga business understanding yang bagian kedua. Apa itu business understanding? Apa impact-nya? Apa kepentingan bisnisnya di sini? Apa yang kita harapkan dari project ini? Itu bagian business understanding. Kemudian yang ketiga data understanding. Disinilah kita pahami, kita lihat apakah data-data yang kita miliki tadi sudah sesuai untuk proyeksi digunakan pada model, Pak Ibu ya. Kemudian kita bisa lihat di sini di data understanding ini misalnya berapa jumlah yang tua, berapa jumlah yang muda, berapa yang kalau kalau rumah misalnya
yang rumah punya 3 kamar berapa banyak, yang punya halaman luas berapa banyak rumahnya, yang punya yang punya kamar mandi di dalam ruangan berapa banyak yang rumahnya gitu. Jadi itu. Setelah itu kita lanjutkan ke modeling. Nah, dengan modeling ini dengan ke data preparation. Jadi kita siapkan datanya untuk masuk ke modeling. Di modeling inilah kita nanti akan bergelut dengan algoritma dan eh, model-model yang ada seperti eh, random forest, kemudian k-means, kemudian banyak lagi Bapak Ibu yang bisa digunakan, linear regression, banyak lagi. Itu pada bagian modeling. Nah, disinilah yang menarik itu. Yang kita bisa otak-atik, kita bisa lakukan berbagai macam percobaan di bagian modeling inilah, bikin modeling. Kemudian setelah hasilnya didapatkan, kita akan masuk bagian evaluation. Bagian evaluation ini kita ukur lagi apakah sudah benar, apakah sudah memuaskan hasil dari model yang kita buat. Jika belum memuaskan atau belum memenuhi project domainnya, belum memenuhi dari goals pada business understanding, itu terpaksa kita ulangi lagi Bapak Ibu. Kita periksa lagi data preparationnya, kemudian kita lakukan model ulang dan kita evaluasi lagi. Jika belum diulang lagi, begitulah Bapak Ibu ya. Nah, jadi itulah bagaimana kita menggunakan machine learning untuk mengolah data. Jadi datanya itu disiapkan dulu, kemudian diterapkan kepada model dan modelnya akan bekerja mengolah data tersebut. Ya Bapak Ibu ya. Itu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Bainul Huda. Saya menjawabnya seperti itu aja Bapak Bapak Ibu ya, karena ini masih ada pertanyaan yang lain. Jika jika ada pertanyaan yang lainnya silakan ditampilkan di chat. Nanti akan saya usahakan untuk menjawabnya semuanya. Oke, ini adalah bagaimana menggunakan machine learning untuk mengolah data. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang kedua dari Mas Fahrul Arfandi. Pertanyaan dari Mas Fahrul Arfandi ini adalah, nah, bagaimana menggunakan, tunggu sebentar, ini. Pertanyaannya adalah bagaimana agar model machine learning yang telah dibuat dapat diintegrasikan dengan e-learning seperti model. Oke, mungkin ada yang bertanya apa itu model ya. Jadi model itu adalah sebuah sebuah LMS kalau saya nggak salah. Mari kita coba cek dulu model. Model. Nah ini yang dimaksud oleh oleh Bapak Fahrul model. Ini adalah learning platform CMS ya, open source. Jadi ini adalah tempat belajar. Kalau kita lihat, kita sudah membuat sebuah model machine learning, kita sesuaikan. Jadi balik lagi. Jadi machine learning itu Bapak Ibu, dia berputar-putar di situ. Dia berputar-putar di 6 bagian yang saya sebutkan tadi. Dari project domainnya, dari kemudian business understanding, data data understandingnya, kemudian sampai ke evaluation, terus ulang lagi gitu. Sebenarnya masih ada tahap selanjutnya yaitu deploy. Deploy deploy eh, program atau deploy aplikasi menggunakan machine learning itu. Nah, ini kan adalah sebuah website ya Bapak Ibu ya. Ini model adalah sebuah website. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Fahrul, bagaimana agar model yang telah dibuat dapat diintegrasikan? Cara untuk mengintegrasikan model yang telah dibuat itu bisa dengan banyak cara Bapak Ibu. Tapi secara umum caranya itu adalah dengan pertama, model yang telah kita buat tadi itu akan disimpan dulu. Akan disimpan dulu. Itu kita bisa gunakan misalnya kalau dalam eh, Android bisa dalam bentuk yang cocok dengan website bisa. Misalnya kita simpan dalam format TensorFlow Lite ya. Itu bisa. Kemudian juga dalam bentuk joblib ada ekstensinya penyimpanannya dengan ekstensinya joblib. Terus ada juga dengan apa pokoknya banyak Bapak Ibu yang bisa kita gunakan. Silakan dipelajari di modul itu sangat banyak yang bisa kita gunakan untuk media penyimpanannya. Media penyimpanan dari model machine learning yang sudah kita buat. Setelah model machine learning itu kita buat, untuk menghubungkannya itu ada satu teknik yang sangat umum kita digunakan, yaitu menggunakan API, ya. API (Application Programming Interface). Jadi ini adalah
cara untuk menghubungkan satu dengan yang lainnya, satu apa namanya itu satu aplikasi dengan yang lainnya. Ini bisa digunakan. Kita gunakan API. Jadi nanti ada teknik tertentu untuk mendapatkan API dari program yang sudah kita buat. Jadi kita dapatkan API-nya, kita gabungkan dengan website yang sudah kita buat tadi. Nah, jika kita tidak memiliki website itu secara pribadi, misalnya seperti model. Nah, mungkin mungkin Bapak Ibu bisa meminta kepada apa penyedia aplikasinya atau kita diberikan kesempatan untuk mengotak-atik websitenya, misalnya seperti di model ini ya. Kalau saya lihat di model ini dia kan CMS ya, uh, free open source. Jadi mungkin ini bisa kita lakukan beberapa teknik atau beberapa modifikasi dari open source-nya, tergantung dari kebutuhan yang kita inginkan. Misalnya kita ingin model ini pada model ini kita ingin misalnya menambahkan machine learning yang dapat mengidentifikasi kepuasan belajar siswa ya, mengidentifikasi kepuasan belajar dari siswa. Itu misalnya kita kumpulkan data rating. Kita ingin melihat kalau seandainya siswa ratingnya berikan segini, itu apa maksudnya. Kemudian juga kita bisa lakukan analisis sentimen. Kemudian juga bisa kita lakukan sebuah pencarian yang berdasarkan machine learning di model ini. Misalnya kita ingin siswa mempermudahkan untuk mencari kata kunci tertentu atau untuk mencari uh, course tertentu, kita gunakan machine learning sebagai alat untuk filter pencariannya. Itu bisa Bapak Ibu. Oke, nah jadi untuk mengintegrasikannya adalah dengan menggunakan API salah satunya Bapak Ibu ya. Oke, ini ada chat dari chat beberapa teman di chat ya. Oke, ini akan saya coba eh, bahas dulu Bapak Ibu ya, biar kita lebih interaktif ya. Tool apa yang kita pelajari di machine learning? Oke, ini dari Rahma ini ya. Ini Bapak atau Ibu Rahma ini. Oke, saya akan coba jawab. Tool apa yang kita pelajari di machine learning? Sebentar, saya pindahkan dulu ya. Tool apa yang kita pelajari di machine learning? Oh, sip. Jadi untuk tool apa yang kita pelajari di machine learning itu banyak sekali Bapak Ibu. Dalam machine learning itu kita tentunya akan melihat library-library yang eh, sesuai atau yang cocok dengan project yang kita gunakan. Jadi library yang sangat umum digunakan itu misalnya seperti scikit-learn. Scikit-learn itu adalah salah satu pustaka Python yang paling populer untuk machine learning. Oh ya, ada yang paling penting dari itu, belajar Python ya Bapak Ibu. Python adalah yang sangat penting yang pertama kali. Ya, Python, bahasa pemrograman Python itu yang paling penting. Karena kebanyakan seperti yang saya sebutkan di awal tadi, Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang paling populer untuk machine learning ya. Kemudian dalam Python itu dalam pembelajaran machine learning ini apa yang kita gunakan toolsnya seperti library scikit-learn. Jadi ini adalah milik dari Google, Pak Ibu ya, scikit-learn. TensorFlow, TensorFlow yang milik Google ya, maaf. Jadi kita gunakan scikit-learn. Kalau kita buka itu di apa? Kalau kita buka website dari uh, scikit-learn ini, scikit-learn. Nah, scikit-learn org. Ini banyak sekali Bapak Ibu. Ini termasuk sangat lengkap karena memang scikit-learn ini banyak digunakan dan mudah digunakan. Kita tinggal otak-atik di bagian yang ingin kita lakukan. Misalnya kita ingin melakukan klasifikasi ya. Klasifikasi ini banyak. Seperti supervised learning-nya, ini linear model. Kita gunakan apa misalnya? Ini kernelnya, ini super vector machine. Kalau Bapak Ibu buka modulnya lagi, itu ada super vector machine. Itu tentang yang kita gunakan adalah algoritma yang kita gunakan untuk kasus regresi.
ya. Eh ini. Kemudian juga banyak ini knife bias, decision tree, banyak yang bisa kita pelajari di sini. Jadi ini adalah salah satu yang perlu kita pelajari. Nah mungkin ada yang ingin komplain ya, wah banyak sekali ini. Ini satunya aja mungkin kita nggak hafal. Ini rumus-rumusnya ada segala macam. Tidak perlu Bapak Ibu. Ketika kita sudah menggunakan scikit-learn ini, eh, aplikasinya dalam dalam penggunaan machine learning itu tidak serumit yang kita bayangkan. Kecuali kita mengerjakan model-model yang sangat kompleks ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di sini memang sepertinya sangat rumit. Misalnya di sini kita menggunakan scikit-learn. Ini adalah salah satu yang bersumber dari scikit-learn. Misalnya linear model, ya. Ini adalah salah satu yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemodelan linear model. Kemudian juga misalnya kita lihat di sini ada Bayes, ya. Nah, kita import terus kita lakukan pada model yang kita buat pada notebook atau pada apa namanya pada Jupyter notebook yang kita buat. Nanti akan saya buka lagi yang ini bagian yang ini Bapak Ibu bisa dilihat di sini ya. Tapi saya akan jelaskan dulu tentang scikit-learn-nya. Nah, Bapak Ibu bisa baca ini sepuas-puasnya. Ini robust ini. Robust yang ini linear model ya. Ini bisa kita lihat tentang grafiknya tentang apa saja. Jadi ini yang pertama yang eh, kalau bisa memang diwajibkan lah untuk mempelajarinya. Di sini ada grid search. Grid search itu untuk menentukan parameter-parameter yang kita gunakan dalam model gitu ya. Nah, nanti akan saya bahas lagi di sini. Saya akan sempatkan untuk membahas bagian ini Bapak Ibu ya. Kemudian jawaban yang selanjutnya, tool apa yang kita pelajari di machine learning? Itu library yang lainnya itu coba kita tulis dulu ya. Library scikit-learn. Nah, tadi bikin slide aja. Yang pertama itu bisa kita gunakan ada scikit-learn. Yang kedua itu kita akan gunakan library yang lainnya itu Pandas Bapak Ibu. Pandas. Kemudian yang umum aja dulu ya, yang sering digunakan NumPy. Kemudian juga kita bisa gunakan TensorFlow ya, TensorFlow. Nah, ini sudah merupakan modal yang sangat besar untuk mengerjakan machine learning. Kalau Bapak Ibu ingin mempelajarinya lebih banyak. Dan jika dalam pengerjaannya kita itu lupa sintaksnya apa dan lainnya apa, itu tidak tidak perlu ragu karena kita bisa buka lagi websitenya. Dan lupa itu adalah hal yang wajar ya dalam pemrograman karena kita tidak akan hafal semuanya, sangat sulit untuk menghafal. Tapi kita harus paham kita akan melakukan apa dan apa prosedur yang akan kita lalui. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Jadi jangan bayangkan bahwa kita harus menghafal kode-kode, menghafal sintaks, tidak. Kita harus memahami proyeknya. Kita harus memahami apa yang akan kita lakukan. Nah, untuk detailnya seperti apa codingannya, seperti apa argumennya, parameternya, bisa dicek di website gitu ya. Tapi untuk yang seperti project domain, business understanding, itu adalah kemampuan dari kita untuk menganalisis permasalahan. Bapak Ibu ya. Jadi jangan kita karena machine learning kita terfokus pada bagaimana cara membuat codingan. Tidak. Kita yang perlu pertama kali adalah apa project yang kita tuju. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah scikit-learn, Pandas, NumPy dan TensorFlow. Kenapa Pandas? Mari kita lihat ya. Pandas. Saya akan contohkan di project yang saya buat. Di sini saya menggunakan Pandas. Apa kegunaan Pandas, Bapak Ibu? Pandas ini adalah untuk melakukan analisis data, melakukan manipulasi data bisa dengan Pandas. Kita ubah tipe data, kita melakukan slicing, kita melakukan perubahan-perubahan pada data. Ini sangat bisa dilakukan dengan Pandas. Dan ini merupakan salah satu pustaka Python yang paling hebat juga kalau menurut saya. Kemudian juga Matplotlib. Nah, ini belum belum saya tambahkan ya. Ini penting, Matplotlib. Kelima ini adalah Matplotlib. Matplotlib ini adalah untuk menampilkan gambar, visualisasi. Kalau mau keren, mau gambarnya lebih bagus, ini ada yang namanya Seaborn, ya. Seaborn bisa digunakan juga. Nah, em, Ini gabung kok nek jadi ini mod adalah
yang bisa kita gunakan untuk membuat project machine learning. Ini saya melakukan project machine learning untuk data prediksi harga asuransi. Saya cuma butuh ini Bapak Ibu. Pandas, Matplotlib, Seaborn, kemudian Scikit-learn. Ini sklearn ini adalah singkatan dari Scikit-learn ya. Kemudian saya tambahkan ini untuk tampilannya. Ada namanya job lead, ada namanya eh, TK Inter tulisannya ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini sudah bisa untuk melakukan sebuah project machine learning sederhana ya. Ini aja udah cukup. Pandas, Matplotlib, Seaborn. Kalau perlu nanti di perjalanan kita tambahkan NumPy juga untuk mengubah array-array atau dimensi-dimensi yang ada pada data kita jika diperlukan. Ya, saya kira itu yang kita perlukan untuk data, untuk apa namanya? Untuk mana tadi pertanyaan Bapak? Bentar. Nah, bagaimana agar model apa? Apakah ada dapat diintegrasikan dapat diintegrasikan dengan apa pertanyaan tadi ya? Pertanyaan dari teman-teman dari Bapak Ibu yang di itu ya. Ya, apa tools yang digunakan untuk machine learning? Oke, saya sudah jelaskan itu ada beberapa. Kemudian juga eh, selanjutnya kita akan jawab bagaimana cara melakukan pengembangan model dari Mas Muhammad Akil. Bagaimana cara melakukan pengembangan model baru sementara banyak yang sudah tersedia, yang sudah tersedia. Nah, ini bagaimana ini kita tulis di sini ya. Bagaimana cara melakukan pengembangan model baru sementara banyak yang sudah tersedia dan siap digunakan? Oke, ini menarik ya. Kadang pertanyaannya memang sedikit mengganggu, Bapak Ibu. Kan sudah ada tuh model-model yang sudah tersedia dan siap digunakan. Lalu kenapa kita bikin model-model gitu ya? Jadi, sebenarnya untuk melakukan pengembangan model yang baru, kita sederhana aja Bapak Ibu, kita lakukan perbandingan. Karena dalam 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 situasi nyata perkembangan data itu akan terus diupdate. Jadi jangan bayangkan misalnya kita seperti yang proyek yang saya lakukan ini, yang saya kerjakan secara sederhana ini sudah bisa untuk menjawab permasalahan dari machine learning. Di sini saya melakukan prediksi harga asuransi berdasarkan kebiasaan merokok, umur, dan lain-lain. Nah, kenyataannya data-data itu akan terus datang, data-data baru akan terus datang untuk memenuhi apa akan terus datang dan data-data kita yang lama itu menjadi asing gitu, akan menjadi eh, tidak relevan lagi. Nah, jadi cara untuk melakukannya itu kita training ulang gitu. Kita lakukan nanti kalau Bapak Ibu belajar lebih lanjut itu sampai kepada machine learning development pipeline itu akan terlihat di situ bahwa kalau kita sudah melakukan membuat sebuah model ya, membuat sebuah model, model itu akan menjadi usang dengan bergesernya waktu. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Bapak Ibu. Dengan waktu yang sekitar sekian bulan saja, itu akan terjadi perubahan-perubahan baru. Dan itu model yang kita lakukan itu harus beradaptasi. Jadi memang harus perlu kita mengembangkan lagi. Tapi mengembangkan kita tidak dari awal lagi, karena kita sudah punya basic atau template um, yang tersedia. Jadi misalnya seperti yang proyek yang saya gunakan ini, yang proyek yang saya kerjakan ini hanya contoh sederhana, sangat sederhana ya Bapak Ibu ya. Apakah betul bahwa eh, harganya akan segini terus? Misalnya seperti ini, umur dengan mana dia? Ini contohnya. Dengan umur 19, eh, jenis kelamin perempuan, BMI-nya 27, kemudian belum punya anak, merokok, iya. Kemudian dia tinggal di daerah ini, harganya segini. Apakah tetap segitu? Tidak, Bapak Ibu. Ini hanya kita gunakan untuk memprediksi harga saja. Data-data ini adalah harga yang lama. Ketika ketika zaman berubah, kita perlu mengupdate lagi data-data ini. Nah, nantinya kita akan masuk ke bagian yang lebih menarik lagi, yaitu data engineering.
ya, bagian data engineering. Jadi data engineering itu dia mengumpulkan data-data terbaru dari data-data yang sudah ada. Dan kita pada model machine learning melakukan update dari data-data tersebut. Dan apa itu namanya? Dan proses itu, proses pembelajaran mesin, pembuatan model, evaluasi itu terus berjalan Bapak Ibu. Itu tidak stuck ketika ketika outputnya sudah ada. Kita lakukan terus. Kita update datanya dan kita lakukan model ulang. Kita perbaiki, kita ulang. Seperti itu terus Bapak Ibu. Jadi life cycle-nya machine learning itu seperti itu aja. Project domain, kemudian apa tadi? Project domain, kemudian business understanding, data understanding, kemudian ke apa? Ke data preparation. Tapi kalau sudah kita sampai kepada tahap evaluasi, itu kebanyakan kita sudah tahu kan, outputnya sudah ketemu dan apa? Outputnya sudah ketemu dan kita hanya memperbaiki data. Jadi akan diulang dari data preparation. Kita siapkan datanya lagi karena data baru itu tidak sepenuhnya bersih dan berkualitas. Nah, untuk detail dari data preparation ini itu berbeda-beda dari masing-masing tujuan. Kalau misalnya kita melakukan analisis sentimen, misalnya kita memprediksi Twitter, apakah siapa yang menang misalnya di pemilu seperti yang tahun 2024 ini atau 2000 pemilu sebelumnya, itu kan banyak yang melakukan analisis sentimen di Twitter. Nah, itu dia bersihkan data-datanya misalnya yang dia bersihkan dari kata-kata itu. Membersihkan tanda baca, membersihkan emoticon. Karena di Twitter itu kan banyak emoticon ya. Dibersihkan emoticonnya, dibersihkan datanya, huruf besar, huruf kecilnya disamakan gitu Bapak Ibu. Terus kemudian kata-kata yang tidak baku itu juga dipertimbangkan karena akan mengganggu hasil dari model machine learning. Misalnya data yang kata-kata yang tidak baku itu tidak banyak, misalnya cuma beberapa puluh buah gitu kan dari ribuan kata-kata yang ada itu sebisanya dihapus itu gitu. Jadi tidak mempengaruhi model yang lainnya, tidak mempengaruhi hasil dari model yang kita buat. Oke, itu adalah jawaban untuk bagaimana kita melakukan pengembangan model. Jawabannya adalah dengan melakukan data preparation ulang dan update data-data yang lama dengan data yang terbaru. Seperti itu Bapak Ibu. Di life cycle-nya seperti itu. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya ya. Eh, sebentar. Ini. Bisa di-share codingnya. Bisa Bapak Ibu. Nanti saya kasihkan link ini ada di apa di GitHub saya. Nanti saya share coding coding ini ya. Kemudian apa perbedaan tahap validasi dan testing? Nah, ini penting nih Bapak Ibu ya. Jadi tadi kan ada yang dicontoh ini, atau bagaimana kalau tidak? Ini aja dulu. Apa perbedaan? Nah dia, mana pertanyaannya? Sebentar. Apa perbedaan tahap validasi dan testing? Jadi gini Bapak Ibu, perbedaan tahap validasi dan testing itu adalah kalau untuk validasi kita memvalidasi data. Kalau kita melakukan sebuah proses machine learning menggunakan jaringan saraf tiruan, misalnya CNN ya, Convolutional Neural Network, kita gunakan CNN, nanti kita kalau melakukan training data, kita fit modelnya, itu akan ada akurasi dan validasi akurasi, ya, val akurasi. Bapak Ibu akan sampai di situ, karena akan mengerjakan submission yang pertama. Nah, apa bedanya dengan testing? Testing itu kita menguji data setelah data itu sudah selesai dilakukan training. Validasi itu untuk mengukur bagaimana validasi dari data-data yang sedang ditraining gitu Bapak Ibu. Jadi perbedaannya hanya sedikit. Kalau untuk testing itu kita lakukan setelah uh, training berhasil dilakukan. Jadi setelah training berhasil dilakukan, lalu kita tes datanya itu, ya. Hanya itu perbedaannya. Jadi hanya sedikit perbedaannya. Dan itu memang sering meragukan bagi kita yang sedang belajar. Apa bedanya validasi? Karena di banyak hal validasi dan tes itu dianggap sama, Bapak Ibu. Ya, oke itu dapat pertanyaan dari Bapak Dewa Bayu.
Ini ada pertanyaan dari Mas Jan Sutris Apritan Purba. Izin bertanya Mas Adil, barusan bicara bahwa ada tahapan data cleansing. Jadi data pipeline atau data flows-nya dari end to end apa saja ya step-nya sampai menghasilkan output. Nah, yang saya apakan tadi Pak, Mas itu, Mas Jan Sutris Apritan Purba. Ada bahwa ada tahapan data cleansing, data pipeline, data flows dari end to end-nya apa aja ya sampai menghasilkan output. Oke, saya coba cek di sini apakah ada yang saya lakukan. Ini saya mengambil datanya dari Kaggle ya Bapak Ibu ya, dan kebanyakan data yang bersumber dari Kaggle ini adalah data yang sudah bersih. Jadi biasanya memang ada missing value, memang ada apa? Memang ada yang perlu diperbaiki, tapi kebanyakan tidak. Datanya sudah rata-rata sudah bersih ini. Coba saya cari dulu yang untuk jawab ini. Nih, oke, data cleansing, tahapan data cleansing. Ya, sebentar. Nah, oke, jadi Bapak Ibu, yang untuk data cleansing ini seperti yang saya katakan tadi, ini adalah proses yang paling banyak memakan waktu di machine learning. Karena data harus dibersihkan terlebih dahulu ya. Jadi pertama tentunya kalau kita melakukan tahapan data cleansing itu kita kumpulkan datanya terlebih dahulu. Data itu bisa sumbernya dari mana aja. Kalau memang kita gunakan dari sumber pustaka yang sudah tersedia seperti Kaggle atau UCI Machine Learning atau data-data dari apa? Data-data dari tempat-tempat yang sudah menyediakan dataset itu biasanya datanya sudah bersih dan tidak perlu dilakukan banyak eh, pembersihan data. Data cleansing ini dilakukan jika datanya itu adalah data yang kita ambil sendiri misalnya hasil survei misalnya data yang dilakukan dengan kuesioner misalnya, ini adalah data-data yang harus dibersihkan karena banyak data-data itu yang nantinya akan memiliki outlier. Jadi kalau seandainya kita berpikir bahwa data-data ini uh, tidak perlu dilakukan bersihan, maka itu sangat salah Bapak Ibu. Jadi apa pipeline-nya dari data flows-nya dari end to end sampai menghasilkan output. Mungkin saya bisa share yang apa ya, yang bagian sebentar Bapak Ibu ya, saya coba cek di GitHub saya, mungkin ada yang bisa di situ. Ini apakah ada atau tidak ya? Nah, ini. Jadi untuk data cleansing ini yang kita perlu perhatikan itu adalah eh, data-data yang tidak akurat, Bapak Ibu. Itu yang paling penting kita perhatikan, data-data yang tidak akurat. Kurang lebih sebenarnya untuk data cleansing ini sama outlier yang harus kita lihat apakah ada outlier pada data itu, kemudian apakah ada data-data yang tipenya tidak tepat. Misalnya kita punya data tentang data historis saham misalnya gitu ya. Ketika kita mau melakukan sebuah prediksi prediksi harga saham, itu kita perlu merubah tipe datanya dari
misalnya datanya itu tipenya sekarang itu adalah objek ya, kita harus pindahkan dulu kepada data datetime. Nah, itu baru bisa kita proses untuk data time series. Data yang memerlukan urutan waktu dari waktu ke waktu. Itu yang paling penting dalam proses cleansing data. Jadi untuk pipeline-nya, sebenarnya kita melihat situasi Bapak Ibu. Melihat situasi. Apa yang perlu kita bersihkan. Dan tidak hanya itu, seperti yang saya katakan tadi, kita perlu pertimbangkan. Kalau data ini misalnya banyak yang kosong atau tidak sesuai, tapi misalnya gini, ini saya kasih contoh. Misalnya di sini ya, misalnya untuk umur, umur, umurnya itu misalnya di sini adalah eh, coba saya jalankan dulu notebooknya. Oh, nah di sini ada data-data tentang asuransi ini. Ini saya tampilkan datanya 10 awal dan 10 yang akhir ya. 10 awal, 5 awal, 5 akhir. Coba misalnya kita tampilkan datanya itu 20 di awal. DF, Polri, F. Kita tampilkan misalnya 20. Kita mengecek datanya. Datanya ini eh, sudah oke belum? Oh, ini lagi jalan. Sebentar, maaf. Ini lagi jalan, lagi running ke bawah. Saya restart aja dulu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Mari kita lihat. Ini ada umur, ini ada jenis kelamin, ada berat badan. Anak, yes atau no. Misalnya kita pada menyebarkan kuesioner, apakah dia merokok atau tidak. Dia jawab misalnya yang selain dari yes dan no. Nah, ini harus kita cek lagi Bapak Ibu. Apakah ada yang memiliki jawaban selain yes dan no? Atau misalnya di sini, regionnya berapa buah? Eh, 1, 2, 3, 4. Di sini jenis kelaminnya berapa? Dua, gitu ya. Kalau seandainya di sini ada jenis kelamin yang lain, selain dari female dan male, itu kita hapus. Apakah dihapus? Apakah selalu dihapus? Tidak. Bisa kita ganti kepada yang sesuai atau bisa kita cari jenis kelamin mana yang paling banyak, kemudian kita gunakan data tersebut. Jadi tricky ya Bapak Ibu ya, untuk data cleansing ini sangat tricky. Harus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau kita terburu-buru untuk membersihkan misalnya, itu bisa jadi data kita itu eh, hasil machine learningnya itu modelnya itu tidak bagus, outputnya tidak bagus. Jadi kadang-kadang kita harus memilih bagaimana eh, penanganan yang tepat. Missing value, misalnya datanya kosong, misalnya di sini, BMI-nya diisi kosong, ya, BMI diisi kosong. Tapi kita punya rata-rata BMI dari seluruh dataset ini. Bisa kita gunakan rata-ratanya ini untuk mengisi nilai yang kosong. Oke, jadi memang kembali lagi tergantung kepada kebutuhan proyek kita di awal, Bapak Ibu ya. Tergantung pada kebutuhan di awal. Kemudian pertanyaan lainnya, wah ini pertanyaan sangat banyak ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya bisa percepat aja ini. Sudah jam 5. Kita punya waktu setengah jam lagi. Mas nanti bisa diselang-seling untuk menjawab pertanyaan yang masuk di kolom chat juga ya. Oke. Nah ini ya Mas Dewa Bayu bantu menjawab implementasi machine learning di model bisa digunakan buat plugin model dan bukan API. Nah ini dia saya katakan tadi. Jadi eh, kita berinteraksi antara satu aplikasi dengan yang lainnya itu kita menggunakan API Bapak Ibu ya. Kita gunakan API. Untuk menentukan API ini pada kelas front end dan back end ini sangat dibahas sekali karena API ini sangat penting ya. Implementasinya sudah banyak seperti learning analytics. Betul betul Mas Dewa Bayu. Seperti itu.
Boleh dapat modul presentasinya nanti Bang Adil. Ini bisa ditanyakan ke apa nanti ya, ke di codingnya nanti kalau berkenan dibagikan akan saya bagikan ya. Oh, udah dijawab, rekamannya nanti akan dikirim melalui di mana ya Pak. Oke. Kemudian apa itu overfitting dan underfitting dan bagaimana kita dapat simpulkan bahwa model yang kita buat sudah baik. Apakah akurasi 70% bisa dikatakan baik? Nah, ini penting sekali. Ini pertanyaan sangat bagus ya. Jadi kita paste. Apa itu overfitting dan underfitting? Dan bagaimana kita dapat simpulkan bahwa model yang kita buat itu sudah baik? Apakah akurasinya 70% bisa dikatakan baik? Nah, ini tergantung Bapak Ibu. Jadi machine learning ini eh ada sebuah pertanyaan yang yang menarik dari machine learning ini. Hampir mirip dengan pertanyaan ini, apakah sudah kurasinya sekian sudah dikatakan baik atau belum? Jadi kurang lebih jawabannya akan kembali ke situ Bapak Ibu. Pada business understanding yang saya tuliskan tadi, business understanding, ini apa? Business understanding. Di sini kita menetapkan goals kita Bapak Ibu. Understanding kita menetapkan goals kita di sini. Goals, ya. Jadi di business understanding ini ada problem, ya. Problem statement apa permasalahannya? Ada problem statement. Kemudian di situ juga ada goals. Kemudian ada solution solution statement. Solution statement. Ya, ada tiga ini. Problem statement, goals, dan solution. Jadi pada bagian goals ini ya sebaiknya terukur Bapak Ibu. Di sinilah kita menentukan akurasi. Kita belum jawab overfitting atau underfitting ya. Kita jawab dulu yang akurasinya dikatakan baik itu. Jadi di goals ini yang menjadi ukuran kita. Misalnya kita membuat sebuah model, ya, membuat sebuah model dengan jaringan saraf tiruan. Kita ingin mendeteksi misalnya sebuah gambar. Gambarnya sudah tepat gitu. Gambarnya sudah tepat diprediksi, tapi akurasinya di situ disebutkan 70% atau kurang dari 70%. Apakah itu sudah bagus? Tergantung dari definisi bagus yang kita definisikan dari awal. Kalau seandainya kita membuat sebuah aplikasi dan kita menganggap bahwa dengan kebutuhan pengguna 70% itu sudah bisa mengcover kebutuhan yang kita cari, maka itu sudah bisa dikatakan baik, Ibu. Ya. Jadi masih relatif gitu. Di machine learning ini banyak yang relatif dari segi hal-hal yang seperti ini. Ada pertanyaan yang menarik yang mungkin analoginya sama dengan ini. Ada yang bertanya tentang penyusunan jaringan saraf tiruan, CNN. Nanti Bapak Ibu bisa searching juga CNN seperti yang saya katakan tadi, yang ini. Dia bertanya, berapa lapisan yang perlu kita buat untuk menentukan sebuah gambar agar tepat diprediksi. Gitu ya. Di sini ada lapisan konvolusi, terus ada max pooling, terus ada konvolusi lagi, ada max pooling lagi. Apakah harus seperti ini? Konvolusi, pooling. Apakah seperti ini? Apakah tidak bisa ditambahkan? Atau bagaimana cara menentukan layer yang tepat? Atau ada hidden layer yang tepat? Atau berapa jumlah jumlah layer yang ditentukan? Kembali lagi Bapak Ibu. Kembali lagi dari tujuan kita tadi. Kalau saya menjawab bagian yang ini, yang bagian mana tadi? Bagian yang apakah akurasi 70% dikatakan baik? Ini tergantung dari perspektif dari orang yang membutuhkan aplikasi atau model tersebut. Ya, kalau kebutuhannya itu memang untuk prediksi kanker misalnya, kita butuh prediksi yang lebih akurat. Karena kalau dengan akurasi 70%, ini menurut hemat saya, kalau kita membuat sebuah model untuk memprediksi kanker atau eh, jantung atau orang sakit jantung atau diabetes, kita menetapkan akurasinya itu 60% atau 70% sudah cukup gitu kan. Saya rasa ini sangat berisiko. Kenapa berisiko? Karena dengan kemungkinan 70% mungkin prediksinya salah gitu. Jadi kita salah menyimpulkan bahwa orang yang sakit jantung kita katakan tidak sakit jantung. Jadi Bapak Ibu, untuk memprediksi hal-hal yang semacam ini, sebaiknya akurasinya ditinggikan lagi. Kalau seandainya kita butuh akurasinya itu untuk masalah yang urgent, masalah yang mendesak, itu kita bisa patok akurasinya di nilai yang lebih tinggi, misalnya 98%. Ya.
98% akurasinya. Nah, itu untuk menjawab apakah akurasinya dikatakan baik atau tidak, tergantung dari kebutuhan orang yang membutuhkan aplikasi atau model tersebut. Ini dituliskan pada bagian goals ya, pada bagian goals, pada bagian goals lah gitu. Nah, kemudian untuk overfitting dan underfittingnya, apa itu overfitting dan underfitting? Overfitting dan underfitting ini Bapak Ibu ya, ini akan kita jawab berdasarkan histori dari pelatihan yang kita buat. Misalnya kalau pada CNN itu kita melihat ada akurasi, ada validasi akurasi. Seperti yang ditanyakan tadi, apakah ada validasi akurasi? Misalnya kita punya akurasi 98% ya. Akurasinya 98%. Wah, keren. Modelnya bisa mempelajari gambar dengan baik ya. Kemudian kita lihat validasi, val akurasinya. Val akurasi berapa? Misalnya cuma 80%. Nah, ini overfitting Bapak Ibu. Kenapa overfitting? Karena dia model itu baik dalam pelajari gambar-gambar yang di training tadi. Contoh misalnya seperti gambar anak kecil tadi, ini gambar apa gitu kan? Gajah katanya. Jadi gambar lagi ini gambar apa? Gambar gajah. Jadi gambar lagi ini gambar apa? Gambar gajah. Ketika kita berikan gambar yang baru, gambar yang belum pernah dia lihat sebelumnya, tapi dengan kategori yang sama, masih sama-sama gajah, dia salah menebak gitu. Dia salah menebak. Apa ini? Dia bingung kan? Ya misalnya kuda nil katanya kan itu kan salah itu Bapak Ibu, tapi memang ada kemiripan misalnya dari besar badannya, dari besar otot-otot binatangnya, ada kemiripan, dapatlah akurasinya 8, validasi akurasinya 80%. Nah, itu adalah overfitting. Jadi kemampuan model itu memprediksi untuk memvalidasi ilmunya tadi atau pengalamannya tadi atau data-data yang sudah dia pelajari tadi itu kurang. Sedangkan ketika diberikan data-data yang untuk latihan, dia pintar Bapak Ibu. Gitu. Jadi untuk kasus yang seperti ini, modelnya harus diperbaiki lagi. Overfitting sangat tidak disarankan untuk sebuah model karena risikonya sangat besar, apalagi digunakan pada proyek-proyek yang benar-benar membutuhkan keseriusan ya. Nah, itu dia. Kemudian juga apa itu underfitting? Nah, sebenarnya yang kedua-duanya ini fenomena yang umum terjadi pada pembelajaran asing Bapak Ibu ya. Jadi kalau underfitting ketika model yang dibangun terlalu sederhana atau terlalu umum. Jadi dia tidak mampu menangkap pola yang kompleks atau hubungan yang terdapat dalam data pelatihan itu. Jadi dia tidak mampu menangkap polanya. Pola-polanya itu dia tidak bisa baca. Jadi akhirnya model itu memang memiliki kinerja yang buruk juga. Di sini akan saya berikan apa? eh, saya tuliskan di kolom komentar ya untuk belajar mengenai underfitting dan overfitting ini biar untuk lebih apa? Lebih dalam lagi. Sebentar ya Bapak Ibu ya, saya akan bagikan linknya di sebentar ya. Ini mungkin bisa bisa dicatat atau dilihat untuk underfitting dan overfitting. Ini perbedaan good fit, overfit dan underfitting. Ini akan saya bagikan di kolom komentar ya. Aduh, sebentar Bapak Ibu. Ini yang bukan linknya yang terkirim. Sebentar. Nah, ini. Jadi websitenya adalah Machine Learning Mastery ya. Saya juga sering lihat di sini untuk referensi-referensi yang lumayan mantap tentang machine learning. Tapi masalahnya yang untuk advance-nya itu berbayar. Jadi ngutip-ngutip sedikit yang sudah ada nggak masalah Bapak Ibu ya. Jadi ini salah satu link untuk mempelajari apakah dia itu uh, underfitting atau overfitting modelnya.
Juga di modul juga sudah disediakan tentang underfitting dan overfitting itu. Wah, ini pertanyaan masih banyak ya Bapak Ibu ya. Saya akan fokuskan aja dulu ya ke pertanyaan pada kolom chat. Karena pertanyaan yang di prasesi masih bisa dijawab pada sesi berikutnya. Oke, ditempel di materi. Nah, ini link ya. Ini, Machine Learning Mastery. Ini aja. Nanti silakan dieksplor websitenya ya. Nih, Machine Learning Mastery. Kemudian juga banyak itu. Kalau Bapak Ibu mau, coba lihat. Padahal sebenarnya di coding udah lumayan lengkap itu. Tapi kalau mau tambahan insight bisa di sini juga di data camp ya. Data camp ini juga bisa. Terus analitik juga bisa ini. Analitikvidya.com. .com kalau nggak salah ya. Ini. Pokoknya buka aja ini. Analitikvidya sama data camp. Ini termasuk referensi yang juga bagus untuk belajar machine learning ya. Data science juga di sini. Dia pertanyaan selanjutnya itu, waduh, ini. Bagaimana cara memogram? Apakah harus belajar algoritma atau punya nilai eksak? Apakah ada website yang bisa mengembangkan cara memogram? Oke, bagaimana cara memogram? Apakah harus belajar algoritma atau punya nilai eksak? Jadi Bapak Ibu, untuk belajar program, seperti yang dibilang tadi, kita tidak harus memiliki hafalan ya. Kita harus paham apa yang kita buat. Jadi kalau seandainya pertanyaannya adalah apakah harus belajar algoritma atau punya nilai eksak? Belajar algoritmanya iya, tapi punya nilai eksaknya tidak harus, gitu ya. Tidak harus. Tapi kalau punya nilai eksak yang bagus, itu sangat membantu. Karena untuk machine learning, kita banyak belajar tentang angka-angka, kita belajar tentang data. Jadi kesalahan sedikit saja tentang data-data angka ini akan fatal akibatnya. Misalnya, harga rumah itu adalah $1.000. Ya, kita buat $10.000 itu sudah jauh perbedaannya Pak Ibu. Jadi ketelitian sangat penting. Dan kalau orang punya nilai eksak yang tinggi, biasanya itu ketelitiannya juga tinggi. Jadi kalau bisa kedua-duanya dipelajari. Apakah harus belajar algoritma? Iya, belajar algoritma. Apakah ada website yang bisa menggambarkan cara memogram? Ya, yang dua tadi yang sudah saya sebutkan itu bisa membantu Bapak Ibu untuk belajar pemrograman. Dan di decoding, dasarnya sudah diberikan dengan sangat baik. Jadi untuk data camp NVIDIA ini bisa sebagai opsi tambahan untuk belajar. Misalnya Bapak Ibu berpikir, wah di decoding masih sedikit nih, saya masih haus, masih pengen belajar lagi. Bisa gunakan data camp dan analytic video, juga machine learning mastery ini. Cuman di machine learning mastery ini adalah website. Kita cari ilmu aja. Tapi kalau di data camp itu kita bisa bereksplorasi di situ, ya. Bisa melakukan percobaan-percobaan di situ. Ada playgroundnya istilahnya, playgroundnya untuk belajar, ya. Dan ada pertanyaan dari apakah hasil akhir dari Mas Hari Wibowo, apakah hasil akhir atau kesimpulan yang dibuat, apa hasil akhir atau kesimpulan yang dibuat setelah olah data machine learning? Nah, apa hasil akhirnya? Hasil akhirnya ini atau output yang kita cari setelah mengolah data machine learning disimpan dalam sebuah model, Mas. Jadi kita simpan dalam sebuah model yang digunakan untuk data-data terbaru, gitu ya. Data model inilah yang akan kita gunakan untuk memprediksi data terbaru. Nah, sebentar, ini masih ada waktu. Saya jawab dulu pertanyaannya dan saya akan buka codingan saya ini. Benar beberapa referensi sering mengabaikan kedua ini dan pendapat yang berbeda. Apakah validasi dan testing menggunakan data yang sama? Yang saya tahu validasi masih menggunakan data training, cross validation dan testing dengan data testing. Bagaimana pendapat Mas Adil? Melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Melanjutkan pertanyaan sebelumnya, overfitting dan underfitting terjadi di validasi atau testing. Bagaimana mengetahuinya? Oke, kalau untuk mengetahui, sebentar, apa?
Apakah validasi dan testing menggunakan data yang sama? Tidak. Data validasi dan data testing bisa kita pisahkan. Kenapa kita pisahkan? Karena data testing, seperti yang dibilang tadi, itu adalah data yang di luar dari pelatihan. Kalau kita gunakan data validasi untuk melakukan testing, takutnya datanya bocor gitu. Ibaratnya kalau kita ujian, wah ini yang tadi nih gitu kan. Jadi modelnya mungkin akurasinya tinggi atau akurasinya ketika kita lakukan testing itu tinggi. Padahal kita tertipu sama modelnya gitu. Kita tertipu karena dia sudah tahu sebenarnya datanya itu. Dia sudah pernah lihat di validasi. Nah, bagusnya untuk data yang untuk data yang kita gunakan, kalau data kita banyak, kita bagi menjadi tiga, yaitu data training, data validasi, dan juga data testing. Bagusnya dibagi tiga, jadi terpisah. Jadi nggak ada bocoran ujiannya gitu. Jadi hasil ujiannya, hasil tesnya bisa lebih akurat gitu. Gitu Mas Dewa Bayu ya. Kemudian juga bagaimana pendapat Mas Idul tentang overfitting dan underfitting yang terjadi di validasi atau testing. Bagaimana mengetahuinya? Cara untuk mengetahuinya, kalau kita masih menggunakan data-data yang lama untuk testing ya, kalau kita gunakan data set yang ada untuk testing, kita bisa melihat perbedaan prediksi testingnya itu dengan data yang sebenarnya. Kita lakukan secara manual. Kemudian juga kita bisa lihat dari eh, dari histori pelatihan yang terjadi. Kalau kita gunakan CNN atau jaringan saraf tiruan, itu akan terlihat. Misalnya kita lakukan sekian kali pengulangan untuk ipoknya ya, kan ada tuh ipok namanya untuk berapa kali pengulangan latihannya dilakukan. Jadi kan seperti yang saya bilang tadi, ini gambar gajah gitu kan, ini gambar gajah gitu kan. Berapa kali kita ginikan gambarnya itu ke anak itu sampai dia paham bahwa itu gambar gajah. Nah, kalau seandainya kita lihat eh, histori dari yang sudah kita lakukan itu, ini saya tidak menyiapkan data yang ada jaringan jaringan saraf tiruan. Mungkin nextnya akan saya siapkan. Jadi kita bisa melihat hasil dari visualisasi yang ditampilkan. Apakah visualisasinya itu eh, berjarak atau melebar gitu. Yang good fit itu adalah data-data yang kurvanya itu seiring Mas Dewa. Jadi seiring gitu. Kemana pergi data apa namanya kurva trainingnya itu, kurva validasinya pun seperti itu. Itu adalah yang bagus. Walaupun akurasinya rendah tidak sampai 90%, tapi kalau seandainya dia mengikuti data train kurva pada data train, maka itu sudah bagus. Itu untuk mengetahuinya. Perhatikan kurva, kurva sangat penting. Oleh karena itu makanya kalau seandainya kita bikin model, sebaiknya bikin kurva ya. Kalau di sini pada proyek yang saya bikin seperti ini untuk melihat apakah dia sudah mendekati apa belum. Di sini saya gunakan linear regression, super vector machine, kemudian random forest, kemudian gradient boosting regressor ya. Nah, sekarang kita prediksi. Kita prediksi menggunakan data test. Ini, saya gunakan data test di sini ya. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya dari model-model tersebut. Ini aktualnya, ini hasil dari super vector machine, kemudian ini hasil dari random forest, kemudian ini dari gradient boosting. Nah, ini kurvanya Bapak Ibu. Ya. Oh, saya bikin kurva ya. Ini kurvanya. Ini aktual yang warna biru, ini yang oranye ini adalah yang hasil prediksi dari random forest. Ini yang dari gradient boosting. Kita bisa lihat mana yang lebih mengikuti data trainnya. Ya, betul ya. Nah, kalau seandainya terlalu mirip seperti ini, terlalu presisi, kita susah membedakan gambar ini dengan gambar ini. Kita lihat ini. Ini sangat sangat tidak betul ya. Satu ke bawah, satu ke samping. Ini coret ini. Nah, sekarang kita lihat eh, evaluasi algoritmanya. Ini saya coba untuk melakukan prediksi harga premi pada konsumen yang baru. Ini datanya sudah ditemukan. Ini saya ukur dengan mean absolute error, kemudian R square. Ini hasilnya prediksi-prediksinya. Untuk mean absolute error, kita lihat mainnya yang paling rendah. Ini SVM, ini RF, ini
gradient boosting. Ternyata yang paling rendah mainnya itu adalah yang gradient boosting. Jadi kita bisa pilih yang ini sebagai model yang akan kita gunakan. Ini coret, yang random forest juga coret, ya. Kemudian kita prediksi harga premi untuk konsumen baru. Ini sebagai contoh. Kita bikin permisalan untuk data konsumen baru. Misalnya umurnya 40, jenis kelaminnya 1, berarti laki-laki, kemudian BMI-nya berapa, anak 3, perokok, regionnya di region 2. Ya. Ini dia. Kemudian saya lakukan prediksi harga. Berapa kira-kira harga yang tepat uh, untuk Bapak ini? Nah, bagi Bapak Ibu yang pernah ikut asuransi, jika pernah ditawarkan asuransi dengan kondisi ini, sekian harganya Bapak Ibu gitu kan? Inilah salah satu cara yang dia gunakan dalam aplikasinya itu. Ini yang sederhana ya. Nah, ini ketika saya gunakan, harganya itu adalah segini, 7.098 dolar per tahun. Ini harga yang cocok untuk Bapak yang umurnya 40 tadi, untuk yang ini, data-data yang ini, untuk Bapak yang baru masuk ini. Ya, ini kita menggunakan prediksi berdasarkan data train. Kemudian kita bisa gunakan data dari train seluruh data. Ini kan data train aja. Jadi kan kita bagi datanya di train dan test gitu ya. Untuk memprediksi harga sebenarnya kita lakukan pada seluruh dataset. Kita train seluruh datasetnya. Kita gunakan data baru. Data ini kan nggak ada di dataset ya. Data konsumen yang terbaru ini kan nggak ada di dataset. Jadi nggak apa-apa. Kita train seluruhnya. Kita gunakan gradient boosting. Ya. Nah, harganya adalah segini. 8.556 dolar per tahun. Ini perbedaannya Bapak Ibu. 70 ini 85. Jadi segitu. Jadi sebenarnya kita masih bisa lakukan hyperparameter tuning untuk meningkatkan akurasinya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian eh, oke Bapak Ibu, sepertinya masih ada dua pertanyaan lagi ya. Masih ada dua pertanyaan lagi. Sudah habis ya yang untuk chat. Oh gitu. Oh ini deh. Apakah data ada umurnya ya? Data usang. Ada. Kenapa ada? Karena data-data yang sudah lama itu kadang tidak relevan dengan data yang sekarang. Datanya terlalu jauh ke belakang, Bapak Ibu ya. Terlalu jauh. Sulit kita gunakan untuk prediksi di saat ini. Kalau kita menggunakan data itu untuk belajar itu nggak masalah. Tapi kalau kita gunakan untuk real world-nya, real prakteknya, sebaiknya kita gunakan data-data yang baru. Itu makanya saya sebut data usang. Kalau kita melakukan sebuah permodelan dengan data yang sudah lama, yang sudah misalnya saham ya, dengan data yang tahun berapa, itu bisa kita gunakan untuk belajar. Tapi untuk penggunaannya yang secara real, kita gunakan data yang terbaru. Makanya data yang lama menjadi data yang usang dan sebaiknya tidak digunakan. Karena data baru akan selalu ada. Jadi kita update selalu data kita dan model machine learning-nya kita perbarui terus. Oke gitu ya, Bu Rahma ya. Kemudian ada juga pertanyaan terakhir. Ini terakhir ya. Eh, Hendra. Eh, ini untuk ada yang minta share apanya? Share LinkedIn-nya, share link bukan share proyekannya. Saya kasih aja Bapak Ibu itu ya link ke GitHub saya bisa dilihat di situ. Link GitHub ini. Silakan mampir ke GitHub saya, silakan dicek di situ. Saya kebetulan ngambil proyekan ini dari GitHub juga. Ini, ini link GitHub saya. Jadi cari aja Al Habibi, I-nya dua yang belakang ya. Nanti bisa dicari di situ proyekan saya yang ini. Itu foldernya di Project Only for Train. Project memang khusus untuk pelatihan ya. Ini saya kasih lengkap. Ini karena waktu sudah mepet Bapak Ibu ya, mungkin satu pertanyaan lagi saya jawab, terus kita akhiri eh, sharing sesi yang pertama ini. Ya, kayaknya nggak cukup ya. Terakhir,
Eh, Mana pertanyaannya? Bagaimana cara gathering data dari web? Oke, gimana cara kumpulkan data dari website? Itu eh, banyak caranya Bapak Ibu untuk mengumpulkan data. Kita bisa scraping. Kalau kita kumpulkan gambar misalnya, kita bisa scraping gambar. Kalau kita scraping gambar, kita bisa gunakan yang namanya salah satunya adalah, duh ini gimana nih? Nih, Beautiful Soap ya, Beautiful Soap. Ini kita bisa gunakan untuk scraping, scraping gambar, scraping yang lain juga bisa pakai pakai Beautiful Soap ini. Jadi nanti Bapak Ibu coba cari Beautiful Soap. Karena waktu kita terbatas, jadi saya tidak bisa menunjukkan cara untuk scraping dari website. Jadi saya sarankan untuk buka Beautiful Shop dan pelajari cara-caranya di sumber daya yang lain. Seperti misalnya di YouTube sangat banyak itu Bapak Ibu. YouTube bisa jadi salah satu media belajar Bapak Ibu yang sangat efektif ya. Oke, sepertinya waktunya udah lewat Bapak Ibu. Eh, saya akan serahkan kembali eh, untuk menutup session hari ini kepada Mbak Teresa ya. Halo Mbak Teresa. Halo, oke. Terima kasih Mas Adil atas untuk ini ya menjawab pertanyaan dari teman-teman di sini. Ya Bapak Ibu singkat saja dari saya untuk pertanyaannya mungkin tidak terjawab semua untuk yang di prasesi ya, tetapi jangan khawatir karena nanti akan ada sesi-sesi selanjutnya dan akan dijawab oleh fasil yang lain. Mohon maaf, mungkin ini banyak sekali yang bilang waktunya kok sebentar sih gitu kan. Ya memang karena dijadwalinnya kita dari jam 4 sampai setengah 6 gitu ya Bapak Ibu dan saya juga ingin mengingatkan untuk Bapak Ibu jangan lupa mengisi feedbacknya. Feedbacknya sudah saya kirim di kolom chat dan juga di announcement WhatsApp group community ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek saja di situ. Oke, kalau dari aku sebenarnya sudah cukup sih ya. Mas Adil, terima kasih banyak sudah menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu dengan sangat baik ya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu di sini dan juga tentunya bermanfaat juga untuk Mas Adil. Oke, kalau begitu Bapak Ibu sesi untuk yang pertama ya di mesin learning ini saya akhiri. Semoga Bapak Ibu dapat mendapatkan ilmunya gitu ya dari sesi ini. Untuk materinya mungkin nanti Mas Adil saya izin apakah boleh di-share? Boleh, boleh, boleh Mbak, boleh. Oke, nanti mungkin aku butuh minta aksesnya aja ya nanti bisa dikirimkan Ya. secara langsung kepadaku dan untuk rekamannya pun nanti akan aku kirim kepada Bapak Ibu melalui email setelah akhir acara atau sesi ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir dan tentunya terima kasih banyak juga kepada Mas Adil. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, makasih banyak Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Ya.